wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ya ma'syaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia-Nya yang tak terhingga, yang hanya karena keutamaan darinya. Jazakallahu khairan, Mas. Hanya keutamaan dari Allah saja sehingga kita mendapatkan diri kita dalam kebaikan. Kita dapatkan diri kita bisa menunaikan sholat, kita dapatkan diri kita sholatnya berjamaah, kita dapatkan diri kita hadir di majelis ta'lim. Itu semua keutamaan dari Allah. Seandainya Allah inginkan, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa berada di kebaikan-kebaikan tersebut. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah, karena mudah-mudahan ini pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan belajar akidah kembali dari kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk ke permasalahan selanjutnya, poin yang ke-11, judulnya i'timaduhum 'alal qiyasil fasid wa inkarul qiyasis sahih. Bersandarnya mereka kepada kias yang rusak dan pengingkaran mereka terhadap kias yang sahih, kias yang benar. Kata penulis, al-mas'alatan al-hadiya asyara wa thaniya asyara, dua permasalahan yang 11 dan 12 yang akan dibahas pada pertemuan malam hari ini. Kata beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, al-istidlalu bil qiyasil fasid qawlihim in antum illa basharun mithluna, inkarul qiyasis sahih wal jami' li hadha wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal fariq. Kita mulai itu? Mulai ya? Berkata Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaih, mereka berdalil atau berargumentasi dengan kias yang rusak, yang keliru. Seperti yang Allah sebut ucapan mereka di surah Ibrahim ayat ke-10, in antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kalian ini kecuali hanya manusia seperti kami. Ingkarul qiyas sahih, demikian juga mereka mengingkari kias yang benar. Persamaan masalah ini dengan yang sebelumnya adalah ketidakpahamannya mereka tentang al-jami' wal fariq. Ketidakpemahaman mereka terhadap permasalahan persamaan atau kompromi berbagai masalah dengan perbedaan-perbedaan. Baik, ini ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini dengan membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, hadirin ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, ini dua permasalahan yang menyebut tentang budaya dan tradisi atau ciri khas masyarakat jahiliyah dulu, masyarakat yang sangat menentang Allah dan Rasul-Nya,
masyarakat yang sangat dimurkai oleh Allah dan sangat dimurkai oleh Nabi-Nya, dan diperangi oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini adalah karakter atau budaya masyarakat yang kita jangan ikuti. Ya, masyarakat yang tidak boleh kita ikuti, karena masyarakat inilah masyarakat yang dimurkai oleh Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "I'timaduhum 'ala al-qiyasil fasid wa inkarul qiyasis sahih." Masalah 11 dan 12. Ya, mereka bersandar dengan kias yang rusak dan mengingkari kias yang benar. Kias. Apa itu kias? Kata beliau hafizahullah, kias menurut para ulama ahli usul ada dua. Kias illah. Ya. Kias karena adanya kesamaan sebab. Ya. Kias illah, yaitu ilhaq far'in bi asli fil hukmi li jami'i bainihima, yaitu memasukkan masalah cabang ke masalah asal secara hukum karena ada kesamaan antara keduanya. Ya, inilah makna kias secara umum, teman-teman, barakallahu fikum, dan ini juga merupakan makna kias yang pertama, kias illah. Sebelum kita masuk ke materi, ya, saya beri pendahuluan dulu tentang kias. Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa kias itu merupakan salah satu dari 4 rujukan agama. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Ijma'. Yang keempat, kias. Dan ini 4 urutan, tertib. Ya, urutan. Tidak boleh mencari dalil atau merujuk kepada langsung ke kias, padahal ada sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat secara urutan, maka kias itu berada di urutan yang paling terakhir. Ya. Apa sebenarnya kebutuhan kias itu, teman-teman? Secara umum, kias itu adalah sebagai salah satu sarana atau cara untuk mengekspresikan isi Al-Quran atau isi hadis. Saya mengkritisi sebuah pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka menjelaskan butuhnya kias dengan kalimat tidak cukup hanya Al-Quran atau hadis. Tidak cukup Al-Quran dan hadis. Kita butuh kias. Saya katakan salah. Kalimat ini kurang tepat. Yang tepat, tidak ada rasa tidak cukup terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada rasa tidak cukup terhadap Al-Quran dan Sunnah. Yang masalah adalah memahami keduanya. Paham? Maka kias itu sebuah sarana, sebuah metode untuk mengekspresikan, menjelaskan apa maksud Al-Quran atau apa maksud hadis. Kalau dikatakan dia sebuah sarana atau metode, dia pilihan alternatif sebenarnya. Kalau seandainya sudah dipahami, nggak butuh. Ya tidak? Tapi kalau dibutuhkan, dia butuh, ini berarti sebuah hajat. Nggak bisa. Al-Quran tidak bisa dikatakan butuh kias. Ya, karena Al-Quran nggak cukup. Hanya Al-Quran nggak bisa. Al-Quran sudah cukup. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran, kata Allah Jalla wa'ala. Baik. Jadi itu sebenarnya di antara yang diinginkan dengan kias. Adapun definisinya, sebagaimana tadi yang telah disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sederhananya teman-teman, barakallahu fikum, kias itu menghukumi sebuah permasalahan, sebuah masalah ini yang tidak ada dalil secara sharih, spesifik terhadapnya, tapi ada dalil secara umum terhadap sebuah masalah lain. Maka masalah ini yang tidak ada dalil secara spesifik tadi disamakan dengan masalah yang ada dalil secara spesifik tadi. Dan penggabungan dua masalah ini dibolehkan tatkala ada sebab yang sama, kesamaan sebab. Itulah kias. Paham? Paham teman-teman? Misal contoh, khamr.
Khamar itu pensifatan, bukan benda. Bisa dipahami? Apa khamar? Sesuatu yang memabukkan. Kalau minumannya apa misalnya? Balok orang Sulawesi. Di sini apa? Bir enggak begitu memabukkan. Yang memabukkan? Whisky. Ya, enggak whisky. Adakah ayat yang mengatakan whisky itu haram? Enggak ada kan? Ya, hadis whisky itu haram? Enggak ada. Ya tidak. Tapi para ulama sepakat setiap yang memabukkan itu haram. Maka whisky dimasukkan kepada khamar. Paham? Jangan mengatakan kan tidak ada ayat tentang whisky. Jadi pahami? Maka berdalil dengan kias untuk mengharamkan whisky. Ganja. Apalagi? Kokain. Narkoba lah. Yang semua yang memabukkan itu. Tidak ada ayat spesifiknya. Ya. Pil apa nih? Baik ya, jadi itu kurang lebih ya. Kalau sederhananya yang dibahasakan oleh orang-orang belakangan, kias itu kadang disebut dengan istilah analogi. Ya. Baik, teman-teman barakallahu fikum, ini termasuk salah satu cara para ulama dalam menghukumi sebuah masalah. Paham? Paham teman-teman? Ya. Tetapi jangan sampai salah bahwa cara menghukumi sebuah masalah dengan metode ini ada batasan-batasannya. Harus diketahui batasan-batasannya supaya tidak melampaui batas dan kebablasan. Karena sebagian orang, nanti kita akan baca keterangan Syekh Shalih Fauzan, sebagian orang akhirnya dikit-dikit berdalil dengan kias. Berdalil dengan kias. Akhirnya terjadilah kias yang fasid namanya. Kias yang rusak. Ya. Bukan berarti nggak boleh berkias. Tapi ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan nanti. Baik. Apalagi seandainya dalam masalah agama yang sudah terang dan jelas, para ulama telah menjelaskan masalah tersebut, maka nggak boleh kita belakangan berdalil dengan kias kita sendiri. Nggak boleh. Cukup dengan kias yang para ulama selesai. Nggak boleh. Nggak perlu ngarang-ngarang lagi. Ya. Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, setelah itu, yang apabila tidak terpenuhi syarat dari syarat-syaratnya, maka kias itu menjadi kias yang rusak. La yu'tamad alaih, tidak bisa dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum dari sekian banyak permasalahan. Lihat, garis bawahi kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadhihi mas'alah khatirah. Masalah kias ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Kalimat ini perlu kita perhatikan dengan baik dan ingat supaya nggak gampang-gampangan berkias. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan aktsaru dalalin nasi innama huwa bisababil qiyasil fasid. Garis bawah ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebanyakan sesatnya masyarakat itu dikarenakan kias yang rusak. Salah dalam berkias. Salah dalam berkias. Beranalogi. Ya kalau mau sederhananya teman-teman, logika lah. Kalau bahasa kita, berlogika. Boleh tidak beragama dengan logika? Boleh. Kalau seandainya sesuai dengan syariat. Menguatkan kebenaran. Artinya kedudukannya bukan sebagai landasan. Sudah ada landasan, kias logika menguatkan, logika menjelaskan, bukan menjadi landasan. Bisa dipahami? Ya. Logika. Boleh silakan menggunakan logika, karena memang itulah Allah ciptakan akal bagi manusia untuk berpikir dengannya. Yang salah adalah ketika analogi atau logika dijadikan sebagai alasan untuk menentang, menyelisihi kebenaran. Kata beliau rahimahullah, Syekh Imam Ibnu Qayyim, dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, dan yang pertama kali menggunakan kias yang rusak ini adalah iblis. Jadi teman-teman barakallahu fikum, sebenarnya permasalahan
12 11 dan 12 ini, Masail Jahiliyah yang 12 ini, yang paling penting, poin pentingnya, catat dengan baik, poin dari masalah ini adalah yang harus kita hindari cara berpikirnya. Itu yang menjadi poin dalam masalah ini. Yang harus kita jauhi, cara berpikir dengan menggunakan logika, itu yang harus kita jaga. Supaya tidak kebablasan seperti masyarakat jahiliyah. Iblis yang pertama kali berlogika atau beranalogi dengan kias yang rusak. Ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, apa ucapan iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api. dan engkau ciptakan dia, yakni Nabi Adam, dari tanah. Al-A'raf ayat ke-12. Dia kira, si iblis, logikanya dia, api itu lebih baik daripada tanah. Itu logikanya iblis. Na'udzubillahi minhu. Ya. Maka dia anggap dirinya lebih baik tentunya daripada Adam. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah kias yang rusak. Ya. Li'anna nar, karena sesungguhnya neraka api, sesungguhnya api itu lebih baik dari tanah. Sesungguhnya api itu tidak lebih baik daripada tanah. Justru tanahlah yang lebih baik dari api. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini beliau main logika juga akhirnya. Ya. Api itu membakar, menghanguskan semuanya. Adapun tanah sifatnya apa? Menumbuhkan sekian banyak hal, menyuburkan sekian banyak hal. Maka mana yang lebih baik bagi manusia? Mana yang lebih baik bagi manusia? Tanah tentunya. Ya. Seandainya kita juga menggunakan kias, kata Syekh Shalih Fauzan, maka niscaya kita akan katakan tanah lebih baik daripada api. Tetapi karena sandaran kita bukan kias, tapi sandaran kita adalah apa yang Allah telah tentukan, telah pilihkan, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan padanya, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan segala hal apa yang dia kehendaki dan dia inginkan, dan tidak ada penentangan terhadapnya. Karena pasti hukum dari Allah pasti mengandung hikmah yang luar biasa subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini berawal dari ucapan Imam Ibnu Qayyim tadi. Kata beliau tadi apa? Kebanyakan kesesatan masyarakat itu disebabkan karena kias yang rusak. Dan yang mengawali kias fasid ini siapa? Iblis. Saya tambahkan teman-teman, barakallahu fikum. Kalau antum cermati, rata-rata penyimpangan di masa ini itu berawal kias fasid. Rata-rata, hampir semua. Penyimpangan dari jalan yang lurus di masa ini, awalnya atau sebabnya kias yang fasid. Ya. Paling dekat dengan kita, yang kemarin-kemarin sering saya sebut. Panciku hilang. Ya. Wanita itu punya hak. Itu kias yang rusak itu. Kias yang rusak itu. Menganggap wanita juga berhak untuk jadi imam, untuk satu saf dengan pria. Sama ya, teman-teman, barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya terhadap perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka, saudara-saudara kita yang mengatakan perayaan Maulid Nabi itu layak untuk diadakan, di antara alasan mereka, sebagaimana diungkap oleh dai yang masyhur di tengah masyarakat, karena itu bukti cinta kita kepada Nabi. Kalau kita katakan, para sahabat lebih cinta daripada kita, dia akan jawab lagi, kias. Kalau para sahabat telah membuktikan cintanya dengan mengorbankan darahnya, dengan mengorbankan jiwanya, kalau kita nggak bisa, maka ini cara kita membuktikan cinta kita. Pernah dengar jawaban ini? Ini kias. Kias, teman-teman. Ya. Barakallahu fikum. Maka ini diantara cara ya, atau sebab terjadinya kesesatan, penyimpangan dalam agama ini. Ya. Barakallahu fikum.
Kalau seandainya kita mau bermain-main kias, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah ada satu kesesatan pun dari akal, kecuali akal juga pasti bisa membantahnya. Pasti bisa membantahnya. Seandainya memang ya kita nggak puas nih bahwa para sahabat sudah mengungkapkan bagaimana cara cinta mereka dan Nabi yang berkorban, maka untuk apa kita mengikuti para sahabat? Ya. Yang kebanyakan agama ini hampir seluruhnya, bahkan mungkin seluruhnya datang dari jalur para sahabat. Iya tidak? Iya tidak? Paling banyak siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sudah tolak Abu Hurairah. Iya tidak? Kalau main kias. Para sahabat itu sudah yang terbaiknya sudah dalam mengekspresikan cinta mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan makanya Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ya. Lebih dari itu memang demikian kerusakan yang banyak terjadi dari perayaan-perayaan seperti itu. Maka hadirin kaum muslimin wal muslimat, membuktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan mentaati ajaran beliau. Menghidupkan ajaran beliau. Itulah yang Nabi inginkan. Nabi tidak ingin bagaimana kita merayakan lahirnya beliau. Nggak pernah. Nabi merindukan umatnya yang taat kepada beliau. Yang Nabi janjikan akan berkumpul dengan beliau kelak di surganya. Barometernya adalah dengan mengikuti beliau. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dialah yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dan dialah yang bersamaku kelak di surganya. Maka ukurannya adalah dengan mengikuti ajaran Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Benar kata Imam Al-Qayyim, kita kembali ucapan beliau bahwa ya, penyebab penyimpangan di tengah umat itu dengan kias yang rusak. Demikian juga kaum musyrikin. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, mereka telah berkias tatkala mendustakan para rasul. Ucapan mereka, in antum illa basyarum mithluna. Kalian ini tidaklah kecuali adalah manusia seperti kami, seperti kita. Menolak kebenaran dengan logika. Nah, itu poin pentingnya dari pembahasan ini. Jangan pernah menolak kebenaran dengan logika. Dan betapa banyak penolakan terhadap kebenaran dengan logika. Benar tidak? Benar tidak? Banyak sekali penolakan terhadap kebenaran karena dengan logika. Banyak sekali. Antum kalau menyampaikan nasihat, ya kebenaran, penolakan masyarakat kadang dengan cara logika. Betul hadirin? Kebanyakan dengan cara itu. Hah? Ya kalau dia punya ilmu nggak akan dengan logika, dia pasti akan ilmu. Makanya dia nggak punya ilmu dengan logika. Inilah sikap kaum musyrikin dengan logika menolak para nabi dan rasul. Mereka kata Syekh Shalih Fauzan berhujjah atau berargumentasi dengan sebagai manusianya para nabi tersebut untuk menolak kebenaran risalah yang mereka bawa. Karena risalah menurut mereka la tasih fil bashar, yang enggak boleh ya muncul pada manusia. Mungkin ini kias yang batil, yang rusak. Sebab ini juga kata Syekh Shalih Fauzan kias ma'al farik. Ya, kias yang mengandung perbedaan. Ya, sebab kias itu teman-teman barakallahu fikum di antara syaratnya harus ada kesamaan illah. Kesamaan illah. Ini kita masih bicara kias yang pertama ya, kiasul illah. Nanti ada kias yang kedua, kias syubhah namanya. Kias yang pertama ini kias illah namanya. Harus ada kesamaan illah, sebab kesamaan sebab. Baik. Adapun para nabi dan rasul ya, benar satu sisi sama sebagai manusia. Tadi tidak secara mutlak untuk disamakan secara manusia karena kata Syekh Shalih Fauzan mereka para rasul telah Allah utamakan, lebihkan dari selain mereka. Kenapa kayak mau mati lampu? Hah? Hah? Bukan dengan kias kan? Tidak. Udah.
Token aman, token? Hah? Aman? Aman, token? Baik. Hah? Belum bunyi, aman. Oh, belum bunyi ya. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, mengutamakan mereka daripada yang lain, dan Allah Maha tahu Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu tentang bagaimana yang lebih baik untuk umat, untuk para nabi dengan risalah darinya. Allah firman, Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah yang memilih dari kalangan para malaikat siapa utusannya, itulah malaikat Jibril. Dan Allah juga memilih dari kalangan manusia, itulah para nabi dan rasul. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu Maha tahu terhadap segala yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, oleh karena itulah ketika mereka berkata kepada para rasul, in antum ila basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Kalian ini, kata orang-orang kafir dulu, kaum musyrikin jahiliyah, kepada para nabi dan rasul, tidaklah kecuali seperti manusia layaknya kami. Apakah kalian ingin menghalang-halangi kami ya terhadap apa yang telah diibadahi oleh nenek moyang kami? Datangkan kepada kami bukti yang nyata. Maka para rasul berkata kepada mereka, kami ini memang ya tidaklah kecuali hanya seperti kalian sebagai manusia. Tetapi Allah telah menganugerahkan kami ya kepada siapa yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, para rasul berkata, Allah telah mengutamakan kami, melebihkan kami dengan ya memberikan anugerah, memilih kami untuk menyampaikan risalah darinya. Maka kalau kalian menyamakan kami dengan kalian secara mutlak, ini nggak bisa. Paham? Paham teman-teman? Ya sederhananya, manusia secara umum sama. Tapi pasti kita semua sepakat pada kedudukan nggak mungkin disamakan dengan mutlak. Ada yang berilmu, ada yang nggak berilmu. Ya tidak? Nggak mungkin disamakan, nggak boleh disamakan. Sikapnya pun harus berbeda-beda dengan hal itu. Bukan pada manusianya, tapi kedudukannya. Itulah yang diluruskan oleh para nabi ketika ditolak oleh kaum musyrikin dengan kias. Kalian cuma manusia biasa. Betul, kami manusia biasa. Tapi Allah memberikan kami wahyu, kelebihan untuk disampaikan kepada kalian. Artinya para nabi nggak mengingkari sebagai manusianya itu. Nggak. Paham? Para nabi nggak mengingkari itu. Mereka menyepakati itu. Ya. Makanya, ya Allah sebut dalam ayat tadi, kami ini betul seperti manusia, seperti kalian. Tetapi Allah menganugerahkan kami dengan keutamaan-keutamaan. Maka berarti nggak sama kami dengan kalian. Dari sisi kedudukan. Li'anal basyar la yastawun, kata Syekh Shalih Fauzan. Manusia itu tidak bisa disamakan secara mutlak. Sebab manusia tidaklah berada di satu garis yang sama. Ada yang mukmin, ada yang tidak beriman, kafir, ada di antara mereka para rasul, ada para ulama di antara mereka, ada orang-orang saleh di antara mereka, ada yang jahil, ada yang kufar, ada yang fasik. Ya. Maka manusia berbeda-beda kedudukannya, ya, statusnya. Baik. Maka itulah yang diinginkan dengan perbedaan di sini. Ya, sama satu sisi, tapi ada perbedaan sisi lain. Paham teman-teman? Paham ini? Baik. Maka apabila menggunakan kias analogi di saat adanya perbedaan, ini nggak bisa, batil jadinya. Garis bawahi teman-teman. Kias apabila ada perbedaan padanya, maka ini menjadi kias yang batil, yang rusak.
Ya, li'anna hadza, karena ini di antara bentuk ya sejelek-jeleknya kias bagi menurut para ulama ahli usul. Ya, mengkiaskan sesuatu ya karena adanya perbedaan yang nggak bisa dikompromikan. Ini nggak bisa dikiaskan dengannya. Kata Syekh Shalih Fauzan setelah itu, bal hikmah, justru hikmah dengan diutusnya para rasul dari kalangan manusia, semisal mereka, adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka supaya mudah diterima oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut hal ini, "Qul law kana fil ardi malaika yamshuna mutma'innina lanazalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Anda minum boleh, teman-teman? Bismillah. Alhamdulillah. Allah firman yang artinya, katakanlah, seandainya ada dari kalangan para malaikat yang berjalan ya sebagai penduduk bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat yang menjadi rasul. Artinya apa? Enggak, Allah enggak menjadikan rasul karena para malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul dari kalangan umat manusia. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka seorang rasul itu dari jenis ya yang diutus kepadanya rasul tersebut. Kalau manusia, ya manusia. Dalam rangka untuk menyampaikan risalah agar mudah diterima, agar mudah dipahami. Ini di antara hikmah. Sehingga para rasul itu dari kalangan umat manusia. Seandainya ya, alladzina ya'ishuna ala wajhil ardi malaikah, seandainya di muka bumi ini penduduknya adalah para malaikat, maka niscaya rasul untuk mereka juga malaikat. Lihat, setelah itu kata Syekh Shalih Fauzan, yang mengagetkan, mengagumkan min ajabi intikasi haula'i ya, dan di antara ya, bukti mengherankannya atau kontradiksinya mereka ini. Lihat, ini bagus, ini penjelasan Shalih Fauzan ini bagus sekali. Mereka itu masyarakat jahilah di saat itu, teman-teman, ya, antipati, menolak risalah dengan alasan yang membawanya adalah manusia seperti mereka. Betul ini? Betul tidak? Begitulah masyarakat jahilah dulu. Menolak risalah dari Allah karena alasan mereka yang membawa risalah itu siapa? Manusia layaknya mereka. Itu alasan mereka. Perhatikan ini. Kalau seandainya konsep berpikir ini memang harusnya menjadi prinsip mereka, seandainya konsep berpikir ini telah menjadi prinsip berpikirnya mereka, lihat penjelasan setelahnya, ya. Kenapa mereka tidak antipati? Kenapa mereka tidak menjauhi ya penghambaan mereka kepada bebatuan? Benda yang lebih hina daripada manusia. Ya. Kenapa mereka juga tidak menjauhi, tidak antipati ya dengan menetapkan rububiyah bahkan uluhiyah kepada bebatuan, kepada pepohonan? Lalu mereka antipati ya mengingkari risalah dari kalangan manusia. Kan kontradiksi banget tuh. Ya tidak? Dengan menjadikan bebatuan, benda mati, pepohonan yang diagungkan, mereka muliakan, agungkan. Manusia mereka tolak. Di mana akal sehat mereka sebenarnya? Wahada, ini adalah kias yang batil. Dan demikianlah keadaan para pemuka kufar dari kaum atau sejak kaum Nabi Nuh dan selainnya. Mereka mengingkari risalah para rasul dengan beralasan bahwa mereka itu adalah manusia biasa. Ya. Logika menolak kebenaran. Ya, untuk menolak kebenaran dengan menggunakan logika bahwa mereka adalah manusia biasa.
Kaum Nabi Nuh misalnya, mereka berkata, Allah sebut, "Ma hadza illa basyarum mithlukum yuriduna ayatafaddala 'alaikum walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin." Ya, tidaklah ini ya kecuali manusia seperti kalian, kata mereka. Ya, yang menginginkan ada keutamaan lebih dari kalian. Itu celaan mereka. Seandainya Allah memang menginginkan kebaikan untuk kita, menurut mereka, maka niscaya Allah akan turunkan malaikat. Namun kami nggak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami sejak dulu. Orang ini, kata mereka, hanyalah orang yang sedang kena sakit gila. Waspadalah terhadapnya sampai suatu saat. Logika, menolak kebenaran. Dan demikian juga selain mereka, kata Syekh Shalih Fauzan, kaum Quraisy juga demikian komentar mereka, ya, logika mereka berkata terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aulqiyal dzikru alaihi min bainina?" Ya. Apakah wahyu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta, lagi sombong, meremehkan Nabi. Ya, kan dia sama seperti kita. Ini kias yang pertama. Kias ilah namanya. Yang tidak bisa diterima kias tersebut pada kaum kufar Quraisy sejak dulu. Karena ternyata kiasnya mereka adalah kias ma'al farik. Kias yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, kias asy-syubhi. Kias asy-syubhi. Ya. Kias syubha. Kias karena adanya kemiripan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, yakni adanya kemiripan masalah cabang dengan dua pokok masalah, lalu diterapkan dengan asal masalah yang paling banyak kemiripan. Ya. Ini kias syubh namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap dirinya Allah Jalla wa ala tidaklah boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ini sudah kita pertegas ya di kitab Tauhid. Berbicara tentang Allah itu tidak boleh dengan kias. Untuk tentang diri Allah nggak boleh. Sebab yang namanya kias pasti ada perbandingan. Pasti. Kalau berbicara kias pasti ada perbandingan. Apakah layak ada yang mau dibandingkan dengan Allah? Kan tidak. Ya. Pak Syekh Shalih Fauzan berpertegas, ya, tidaklah ada kias bagi Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Apakah kias illah jenis pertama tadi, tidak pula kias jenis yang kedua ini, ya, yang menyamakan dirinya dengan selainnya. Ya, innama sesungguhnya hanyalah yang digunakan terkait dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala, seandainya pun itu dibenarkan adalah kiasul aula. Kiasul aula namanya. Maksudnya bagaimana? Begini kalimatnya, kata Syekh Shalih Fauzan. Seandainya kias yang mau dipakai adalah kiasul Allah, yaitu dengan bentuk, lihat kalimatnya, kullu kamalin thabata lil makhluk la yastalzimu naqsan fal khaliq aula bihi. Ini kaidah sebenarnya dalam asma wa sifat. Ya. Walaupun seperti kias, tapi sebenarnya bukan kias ini, tapi keharusan. Kalimatnya begini, segala kesempurnaan yang ditetapkan bagi makhluk, yang kesempurnaan itu tidak ada kekurangan padanya. Sebuah persifatan yang ditetapkan bagi makhluk, yang sifat ini tidak mengandung kekurangan. Maka, kalau memang ada persifatan seperti ini, maka Allah lebih berhak terhadapnya. Betul tidak? Ya jelaslah. Ya. Sebagaimana telah saya pertegas juga di pembahasan kitab Tauhid. Tidak ada sebuah kebaikan pun ya di tengah makhluk ini yang dianggap kebaikan, yang murni kebaikan, tidak ada keburukan padanya di kehidupan kita, maka Allah lah lebih berhak terhadapnya. Dan tidak ada keburukan yang betul-betul keburukan di tengah umat manusia, maka Allah lebih layak untuk dijauhkan darinya.
Ini kan seakan-akan kias. Tapi sebenarnya bukan kias. Tapi ini keharusan namanya. Kelaziman. Sebab bukan membandingkan sebenarnya. Tapi Allah lebih layak untuk semua. Dari itu semuanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim." Dan bagi Allah lah permisalan yang tinggi dan Dia adalah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan juga Allah berfirman, "Fala tadribu lillahi amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah membuat bagi Allah permisalan-permisalan. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Baik, ini tentang kias. Metode berpikirnya kaum musyrikin untuk menolak kebenaran. Ya, maka teman-teman barakallahu fikum, ya, poin penting dari masalah ini, ya, cara berpikir dengan menggunakan logika untuk menolak kebenaran itu adalah metode yang pernah ditempuh oleh kaum musyrikin jahiliyah untuk menolak para nabi dan rasul. Maka jangan menolak kebenaran dengan logika. Jangan. Kalau memang sudah kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya, maka jangan pernah ditolak dengan logika. Udah isya kah? Baik, kita selesaikan ya. Kata beliau setelah itu, wal mas'alatul lati ba'daha. Permasalahan setelahnya, yaitu mereka juga mengingkari kias yang benar. Yaitu dengan diutusnya para rasul ya dari kalangan manusia semisal mereka, ya, wa yakunu rasul ilal malaika minal malaika, dan dengan adanya para rasul kepada para malaikat dari kalangan malaikat, ya, inilah qiyas yang sahih, ya. Rasul itu diutus kepada manusia. Kenapa manusia? Karena mereka diutus kepada manusia. Paham? Ada rasul para malaikat, ya, malaikat Jibril. Kenapa dikatakan para malaikat? Ya karena diutus kepada malaikat Jibril. Itulah kias yang benar, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, kias yang benar yang mengandung hikmah. Ya, yang sejalan dengan fitrah yang selamat, yang bersih. Ya, bahwa kaum yang diutus kepadanya utusan, ya, adalah semisal dengan yang diutus, atau yang diutus itu semisal dengan kaum yang diutus dari kalangan sejenis, bukan dari kalangan yang lainnya. Coba aja kita misalnya manusia diutus kepada kita rasul dari kalangan para malaikat, yang akan sempurna kita menerima kebenaran. Gaya hidup, pola hidupnya kan beda. Malaikat nggak makan nggak minum, kita makan dan minum. Itu aja sudah nggak bisa disamakan. Ya, maka Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, walladzi hamalahum ala hatainil mas'alataini, yang membuat mereka terjatuh ke dalam dua masalah ini yang telah menjadi budaya dan tradisi bagi mereka adalah kebodohan. Kebodohan terhadap al-jami', persamaan, dan kebodohan terhadap al-fariq, dan perbedaan. Ya. Al-jami' alladzi yubna 'alal qiyas, persamaan yang harusnya menjadi dasar memang sebagai sebuah kias, al-fariq, dan perbedaan yang tidak bisa menjadi landasan untuk berkias karenanya. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, untuk menyempurnakan penjelasan ini, saya ingin tambahkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang saya anggap penjelasan beliau ini sangat bagus sekali. Sedikit di sini sebagai penutup pertemuan kita pada kali ini. Syarah Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau menjelaskan ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, bahwa mereka itu, kaum musyrikin jahiliyah itu, ya, karena tidak memiliki pemahaman ilmu terhadap persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, itulah yang menyebabkan mereka ini terjatuh kepada kias yang keliru. Persamaan yang dimasukkan di sini adalah sisi manusianya. Perbedaan di sini adalah sekian banyak perbedaan yang ada pada diri manusianya itu. Kaum musyrikin, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr di sini, menjadikan kesamaan sebagai manusia sebagai argumentasi untuk mengingkari nubuwah, kenabian, kebenaran.
Ya. Yang seandainya, kata beliau hafizahullah, kata Syekh Abdul Razak, mereka menjadikan alasan kesamaan manusia ini sebagai penolakan terhadap nubuwah kebenaran, maka mestinya harusnya juga mereka mengingkari sekian banyak hal yang ada pada diri manusia yang mereka berbeda karenanya. Manusia berbeda pada jumlah anak, manusia berbeda pada kekuasaan, manusia berbeda pada wewenang jabatan, manusia berbeda pada status. Mestinya juga ditolak semua itu. Paham? Ya, kalau memang beralasan karena manusianya. Ya. Maka ini ya, penjelasan dari Syekh Abdul Razak yang bagus sekali, saya pikir logis banget. Ya. Benar kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau menolak kebenaran dengan logika, niscaya logika yang lurus pasti bisa membantahnya. Sebab agama itu teman-teman datang dari Allah. Allah yang menciptakan manusia, yang paling tahu apa yang paling maslahat bagi mereka. Artinya, akal kita ciptaan Allah nih, akal kita ciptaan Allah. Yang lurus pasti sejalan dengan itu. Pasti sejalan. Pasti nerima, pasti nyambut. Kalau ada ganjalan-ganjalan sedikit-sedikit, masalahnya bukan di risalah, bukan di kebenaran, tapi akal kita yang masih belum bisa mencerna. Ilmu kita yang belum sampai. Itu masalahnya, bukan salah di syariatnya. Kalau masyarakat umum menyalahkan syariatnya menurut logika mereka. Ya, menyalahkan syariat berdasarkan logikanya mereka. Itulah konsep berpikirnya kaum musyrikin jahiliyah. Ya, maka jadi yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita hindari ya cara berpikir seperti ini. Dan terus terang, terlalu banyak orang di luar sana, khususnya orang-orang yang dianggap intelek, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang ya dikatakan sebagai orang-orang akademis, menolak kebenaran itu dengan akal. Banyak sekali. Jilbab ditolak dengan akal. Kias. Dan itu diantara bentuk-bentuk penyimpangan manusia. Allahul musta'an. Semoga Allah senantiasa beri hidayah kepada kita semuanya, kepada yang Dia ridai, dan semoga Allah senantiasa beri istiqomah kepada kita semua di atas jalan yang lurus, dan semoga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Demikian pembahasan kita untuk malam hari ini. Adakah yang bertanya? Ya. Apakah ini kias benar, Ustaz? Mengkiaskan pembatal keislaman itu dengan pembatal wudhu, Ustaz? Hah? Gimana? Menyamakan pembatal keislaman dengan pembatal wudhu. Menyamakan pembatal Islam dengan pembatal wudhu. Ketika dia wudhunya perkara-perkara yang membatalkan, jadi dianggap berwudhu atau wudhunya tidak sah. Benar, betul itu. Jadi ada yang dianggap pembatal wudhu, yang dengan pembatal itu akhirnya wudhunya menjadi tidak sah. Ada juga yang dianggap pembatal keislaman, yang dengan pembatal itu Islamnya menjadi tidak sah. Sama kan? Sama secara hukum. Maka benar kias seperti itu. Itu kias yang benar. Ya, secara illah, cara berpikir seperti itu benar. Dan itu memang digunakan para ulama. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, dalam kitab Nawaqidul Islam kalimatnya seperti itu. Ada lagi yang lain? Di luar? Pak Firdaus tumben kalem. Baik, kalau tidak ada yang nggak usah dibuat-buat, kalau mana ya sudah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.